yaitu varietas yang memang asli dari India, dari negeri Vrindavan. Vrindavan aja. Kadang-kadang orang juga penasaran, kok ini kopi beda sendiri, rasanya seperti apa sih? Kok Piberry ini spesial? Kok kopi lanang selalu dikait-kaitkan dengan obat kesehatan, obat kuat? Pernah dengar nggak? Jadi kalau minum kopi lanang itu... Halo great people, kembali bertemu dengan gua John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar great people semua? Semoga great people sehat selalu ya. Great people, hari ini kita akan membahas sebuah kopi yang kadang-kadang kalau kita pergi ke kebun, kan kita senang tuh metikin cherry kopi di kebun. Kita petik, terus biasa kita kunyah cherrynya. Nah, selalu kita mendapatkan 2 biji kopi di dalam satu cherry. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi jalan, terus kita kunyah cherrynya, terus kita dapetin, oh ternyata di dalam cherry ini hanya ada 1 biji kopinya. Nah, itu biasa kita sebut diri kita beruntung. Kenapa? Jarang kadang kita dapet biji kopi yang hanya 1 biji di dalam sebuah cherry kopi. Nah, apa sih biji kopi yang cuma sebiji ini? Kok dia cuma sebiji? Kok dia nggak 2 biji? Kok dia nggak 3 biji? Tapi hanya sebiji? Oke, kalau di luar bahasanya kopi ini dikenal dengan nama Piberry. Ya, Piberry. Tapi kalau di Indonesia mungkin orang lebih kenal dengan namanya kopi lanang. Jadi kata Piberry ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya snail. Snail ini apa? Snail ini kayak keong. 1 biji doang, keong. Hal ini terjadi karena cherry kopi ini terjadi mutasi dalam cherry kopi tersebut, sehingga yang harusnya normalnya bijinya ada 2, ternyata bijinya cuma ada 1. Kadang-kadang kita berpikir, kok biji yang 1 ini tiba-tiba nongol di antara semua pohon atau semua cherry yang bijinya 2. Nah, ini karena mutasi. Kadang-kadang orang juga penasaran, kok ini kopi beda sendiri, rasanya seperti apa sih? Kok Piberry ini spesial? Kok kopi lanang selalu dikait-kaitkan dengan obat kesehatan, obat kuat? Pernah dengar nggak? Jadi kalau minum kopi lanang itu strong katanya, kayak aderai. Jadi sebenarnya mungkin itu hanya mitos. Jadi itu adalah teknik branding dan marketing mungkin, karena selama ini di Fugol ternyata kita juga punya Piberry, dan ketika para customer atau konsumen atau great people di rumah minum kopi lanang ini juga biasa-biasa aja efeknya. Jadi kalau menurut gua sih ya, kopi lanang yang dibilang bisa meningkatkan stamina pria biar raw itu, ya menurut gua sih itu aja mitos sih. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih rasa kopi Piberry, tapi kali ini kopi Piberry kita bukan dari lokal, bukan dari Indonesia. Kopi Piberry kita berasal dari negara lain. Nah, penasaran nggak apa kopi kita hari ini? Jadi, kopi Piberry kita hari ini adalah dari India. Nah, kopi ini berasal dari daerah yang namanya Kolkata, dan semua yang dihasilkan dari prosesornya adalah Piberry, dan prosesnya adalah wash. Kopi ini cukup menarik karena dia punya varietas SLN 795 dan Chandragiri, yaitu varietas yang memang asli dari India, dari negeri Vrindavan. Vrindavan aja. Terus ketinggiannya nggak terlalu tinggi, 1150 meter di atas permukaan laut. Nah, tapi ketika kita coba kopi Piberry India ini, kita merasakan rasa dan tasting notes yang mirip-mirip dengan kopi lokal kita sebenarnya. Kita ketemu ada brown sugar, kita ketemu ada lime, citrusi, tapi kita ketemu acidity yang mirip sama tamarin. Nah, ini kopi menarik banget. Oleh karena itu kita akan coba seduh bagaimana rasa dari si kopi Piberry India ini. Gue mau menambahkan sedikit kenapa mutasi ini bisa terjadi. Di dalam cherry kopi terdapat yang namanya ovula. Nah, ovula ini harus dibuahi, tapi karena ada 1 ovula yang gagal dibuahi, efeknya hanya ada 1 ovula yang berkembang dan 1 lagi enggak. Efeknya ada ruang untuk 1 ovula berkembang, gimana sebutnya?
Jadi ovula yang berkembang itu akan menghabiskan ruang keseluruhan yang harusnya untuk 2 biji kopi, tapi akhirnya berkembang jadi hanya 1 biji kopi karena ada 1 ovula yang tidak dibuahi. Jadi jadilah dia piberi, hanya 1. Oke? Nah, di dalam ruang yang kosong tadi, akhirnya si biji itu tumbuh, akhirnya tumbuhnya jadi lebih bulat dan lebih besar. Oleh karena itu rasanya piberi akan lebih manis kadang, karena memang nutrisinya hanya diserap oleh 1 biji itu aja. Yang biasanya nutrisinya dibagi karena ovulanya pembuahannya ada 2, tapi karena hanya 1, jadi semuanya diserap oleh 1 biji itu. Nah, kadang kopi piberi itu lebih manis. Oke, great people, sekarang gue udah selesai menjelaskan ke great people. Seperti biasa, kita akan seduh kopinya, kita akan siapkan peralatannya. Oke? People, gue udah selesai siapkan peralatannya. Hari ini kita akan nyeduh dengan origami, dan gue akan pakai paper filter Kalita Wave supaya flat bottom. Oke? Nah, resep yang digunakan resep seperti biasa, 13 gram. Kemudian great people sudah tahu lah ya, dibagi menjadi 4 interval. Jadi 13 gram, total airnya 200 gram, terus dibagi ke dalam 4 interval, 50 gram, 50 gram, 50 gram, dan 50 gram. Resep yang sangat simple. Jadi great people, seperti yang kita tahu, origami bisa menggunakan 2 jenis paper filter. Kita pernah bahas ini di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa cek video sebelumnya, tapi gue akan jelaskan lagi. Jadi kalau kita mau pakai paper filter yang cone, akan menghasilkan ekstraksi yang berbeda dengan paper filter yang flat bottom. Kenapa? Karena ketinggian brew bed-nya berbeda. Dengan ketinggian brew bed yang berbeda, akan menghasilkan tingkat ekstraksi yang berbeda ketika air merendam atau melakukan proses ekstraksi dari si partikel kopinya. Oleh karena itu, teman-teman yang masih penasaran atau yang lupa, teman-teman bisa cek video kita yang satu ini. Oke? Dan yang pastinya, selain teman-teman cek video yang kita satu ini, cek apa? Cek apa? Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada India Piberi Full Wash. Oke? Great people, penasaran nggak? Kok bisa sih ada kopi di India? Kan kita nggak pernah dengar ya ada kopi di India. Mereka juga ternyata punya kopi. Kopi diperkenalkan ke India itu pada abad ke-17. Jadi ada seorang peziarah India di Mekah yang dikenal sebagai Baba Budan menyelundupkan 7 biji kopi kembali ke India dari Yemen pada tahun 1670. Nah, waktu itu membawa biji kopi keluar dari Arab itu merupakan sebuah tindak kriminal yang sangat berat. Jadi dia berusaha menyelundupkan dan akhirnya berhasil. Kalau great people pernah pergi ke Australia, pernah dengar atau pernah pergi ke coffee shop yang namanya Brother Baba Budan. Nah, Brother Baba Budan ini namanya terinspirasi dari Baba Budan yang berasal dari India ini. Saat itu Baba Budan menanam biji-biji kopi ini di perbukitan Chandragiri di daerah Karnataka. Nah, kalau great people tadi juga dengar ada varietas Chandragiri di kopi piberi ini. Jadi sebenarnya varietas ini asalnya karena pertama kali kopinya yang dicuri dari Arab itu ditanam di perbukitan Chandragiri dan dia bermutasi menjadi varietas lokal Chandragiri namanya. Pada akhirnya ketika bangsa Belanda datang menduduki area India sekitar abad ke-17, ini durasinya setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia, kemudian dia datang ke India juga untuk melakukan coffee stelsel ini. Belanda membantu menyebarkan budidaya kopi di seluruh negara India. Ketika datang pemerintahan Inggris pada abad ke-19, perkembangan budidaya kopi ini semakin meluas sehingga pertanian kopi di India juga begitu pesat. Tapi pada akhirnya sama. Yang terjadi adalah sebagian besar tanaman kopi di India yang spesiesnya Arabica ini juga terkena penyakit karat daun, sama seperti Indonesia. Dan akhirnya pemerintah Inggris juga membawa bibit Robusta yang lebih tahan terhadap penyakit karat daun ini, dan akhirnya di India juga ada tanaman Robusta.
Jadi sama persis sejarahnya mirip-mirip dengan Indonesia. Dan di India juga spesies-spesies kopi yang ada di sana sebenarnya juga mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia. Ada Arabica, Robusta, ada Liberica juga. Jadi ya sekian sejarah singkat dari kopi di India. Oke, great people. Sekarang kopi kita udah selesai. Coba kita rasakan gimana kopi kita hari ini. Jadi menurut gua kopi India ini kayak sekitar 90% mirip banget sama kopi Indonesia. Ya mungkin kalau kita coba blind cup dan kita tebak antara Piberi Indonesia atau kopi lokal Indonesia dan kita blind cup dengan kopi dari India ini, menurut gua sangat susah dibedakan. Jadi ini merupakan fakta yang sangat menarik. Kenapa? Karena India jaraknya jauh dari Indonesia. Bahkan kita nggak punya pulau yang nyambung dengan India. Tapi bagaimana bisa rasanya bisa begitu mirip dengan kopi dari Indonesia? Mungkin kalau gue lihat karena ketinggiannya nggak terlalu tinggi dan mungkin unsur haranya mirip dengan unsur hara yang terdapat di Indonesia, mungkin jenis tanah, terus iklimnya, sehingga rasa yang dihasilkan pun mirip-mirip. Tapi perbedaannya mungkin yang gue bisa bilang Piberi yang gue dapat ini rasanya lebih manis dan lebih kompleks sedikit dibanding kopi Indonesia. Mungkin karena teknik seduhnya mungkin. Jadi teknik seduhnya gara-gara kita pakai flat bottom jadinya rasanya mungkin sedikit lebih kompleks. Tapi apakah Piberi Indonesia sama kualitasnya dengan kopi Piberi India ini? Menurut gua sih sama kualitasnya, juga bahkan bisa di atas. Tapi semuanya tergantung eksekusi kita seduh. Oke. Nah, great people, penasaran kan dengan kopi Piberi dari India ini? Oke, great people, jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, dan jangan lupa kita ada TikTok Shop. Oke. Jadi great people bisa beli langsung India Piberi ini dari toko-toko kita tersebut. Dan jangan lupa great people, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau great people merasa video ini bermanfaat untuk great people. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.